Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Nairin RA dalam acara Bedah Opini. Bicara soal politik memang sangat menggelitik, cenderung pelik, tapi asyik. Kali ini kita akan membahas soal peran perempuan dalam dunia politik. Tentunya bersama narasumber yang sudah lama bergelut di dunia perpolitikan sejak tahun 2006. Nah, sudah duduk bersama saya Ibu Hajah Kartina Sukawati, SEMM. Beliau merupakan istri dari politikus pula ya Bu ya. Dan dikaruniai 2 orang putri. Selain itu, dia juga menuntaskan pendidikan yang cukup fantastis. Di sini beliau merupakan sarjana dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1996 dan dia menempuh pendidikan luar negeri Loren Martin Business College di Brisbane, Australia pada tahun 1997 dan telah menuntaskan magister di Universitas Diponegoro Semarang untuk jurusan manajemen serta magister di Universitas 17 Agustus Semarang untuk jurusan hukum. Dan saat ini beliau juga telah menempuh S3 Untak untuk jurusan hukum pula gitu. Luar biasa sekali kalau kita melihat backgroundnya Bu Ina ini, selain sebagai seorang ibu rumah tangga, juga merupakan seorang politikus dan penempuh pendidikan yang nggak main-main. Pendidikannya pun nggak cukup sarjana tapi magister dan sekarang mau doktor. Nah, kalau boleh tahu ini apa yang memotivasi Bu Ina untuk terjun ke dunia politik? Assalamualaikum Mbak Nay. Iya. Assalamualaikum pemirsa. Ya, kenapa ya tertarik untuk terjun di dunia politik ya? Yang pertama, ya ini cerita dulu nih Mbak, ya awal-awal. Jadi dari saya masih duduk di bangku SMA, saya sudah mengenal politik dari kedua orang tua saya. Saya sering juga diajak untuk ikut-ikutan lah di politik praktis. Kemudian terasah setelah S1 sebagai mahasiswa, ceritanya ya jadi aktivis gitu Mbak. Aktivis organisasi mahasiswa. Ya, terus juga ikut 98, grup-grup Forkot dulu kalau di Jakarta itu ya. Cawang CS lah di sana. Lanjut lagi setelah lulus mulailah diterjunkan oleh orang tua saya untuk bergelut di kepartean. Nah, lanjut akhirnya sudah selesai, mulailah masuk ke dunia akademis. Saya masuk pertama adalah sebagai seorang dosen di beberapa universitas, menggeluti sebagai dosen dan juga bisnis lah, membuka bisnis karena background orang tua juga bisnis. Nah, dari situlah mulai idealisme tumbuh dan mulailah dengan orang tua yang memang terjun langsung di politik praktis sehingga kita tahu seperti apa politik. Ternyata politik itu orang selalu bilang tanda kutip politik itu kotor. Iya. Sebenarnya tidak seperti itu Mbak. Jadi kalau itu tergantung oknum dan orangnya. Kalau kita bisa mengelola politik ke jalan yang baik dan itu bisa bisa mensejahterakan masyarakat dan bermanfaat untuk orang lain, terjun di dunia politik itu manfaatnya sangat besar sekali. Iya. Kita flashback, tadi sempat bercerita bahwa backgroundnya adalah pendidikan, sempat menjadi dosen pula. Mengapa dari dosen itu kan sudah profesi yang cukup menjanjikan dan mapan, dipandang masyarakat juga adalah profesi yang sangat terhormat. Mengapa memilih untuk berbelok ke dunia politik? Nah ini ceritanya ini ya agak unik juga Mbak. Jadi tahun 2004 saya diminta untuk, orang tua saya udah ini diminta partai untuk nyalon gitu. Waktu itu nggak main-main Mbak, nyalon wali kota loh. Iya. Ya di salah satu kota lah saya nggak bisa sebut. Terus kemudian karena umur saya itu kurang 17 hari, harusnya 30 tahun pada saat pendaftaran, umur saya belum, kurang 17 hari, akhirnya gagal. Kemudian setelah itu saya tetap terjun kebetulan juga orang tua punya perbankan gitu, saya menjadi komisaris di sana, kemudian juga buka bisnis sendiri dan juga menjadi dosen begitu. Terus dimintalah untuk pulang ke Pati. Nah, Pati ini bumi leluhur saya ada di sini semua. Betul. Nah, saya semula agak aduh kok ke politik lagi ya gitu. Saya udah enak nih gitu kan. Tapi orang tua saya bilang bahwa
kehidupan itu berubah, Allah yang menentukan gitu. Sudahlah, kamu pulang saja, diminta nyalon. Kalau menang berarti Allah sudah menempatkan kamu harus di politik, ya harus di politik gitu. Kalau kalah, ya sudah, kamu pulang, nothing tulus gitu. Betul. Ya kan, kamu juga masih bisa Birrul walidain, yang penting menurutin ya, orang betul. tua. Ya. Akhirnya oke lah jalan gitu. Seperti mimpi Mbak, saya masuk di Pati itu 3 bulan sebelum coblosan. Dan menang ya Bu ya? Dan menang. Jadi kayak ngimpi tiba-tiba dilantik kan, tiba-tiba sudah jadi wakil bupati gitu. Ya itulah Allah tuh kalau sudah menghendaki kun fayakun jadi maka jadilah. Apa gara-gara menjadi wakil bupati itu kemudian ngerasa wah ini emang paling nyaman dan paling enak itu di dunia politik, karena di dunia politik ya kita tahu sendiri lah yang paling menggiurkan mungkin harta, oke kita kesampingkan ya masalah harta, tapi masalah kekuasaan ini memang harus diraih dengan politik. Apa karena itu Bu? Setelah saya terjun di politik, saya masuk di wakil bupati, banyak sekali tantangan di sana. Godaan juga banyak lah. Iya betul. Godaan laki-laki ada Bu? Oh tidak ada kalau laki-laki. Saya kira ada godaan laki-laki juga. Oh tidak ada. Ini godaannya bukan kan ada harta tata wanita ya. Iya ini godaan harta tata pria. Oh tidak ada. Oh prianya tidak ada. Ada. Takut mungkin sama Pak Joni. Ya mungkin suami saya gede ya. Ya harta, godaan harta, tahta, ya kan, kekuasaan, lupa diri dan sebagainya. Itu tantangan tersendiri menjadi wakil bupati. Tapi yang membuat saya ini merasa enjoy di politik ini, setelah saya bisa menjadi wakil bupati, setelah saya menggunakan kekuasaan sebagai wakil bupati untuk menyenangkan orang lain, untuk bisa membantu orang lain dan menyelesaikan masalah-masalah mereka, ada kepuasan batin tersendiri, Mbak. Itulah yang bikin akhirnya betah ya di perpolitikan. Akhirnya itu jadi kayak kecanduan ya, Mbak ya. Apa gimana ya? Kayak sudah enjoy this is my life. Karena gitu lebih ya. banyak hal yang bisa dilakukan ketika memegang kekuasaan tersebut daripada tidak mungkin ya, itu betul. ya. Betul. Jadi saya mau berbuat ini kok ada jalan ya, iya. ada jalan. Diberikan gitu. kemudian melalui betul, politik. Ya. Oke, kita kembali ke tema kita mengenai peran perempuan dalam dunia politik. Ya. Lah, menurut Bu Ina sendiri, mengapa sih perempuan ini harus terlibat dalam dunia politik? Ya. Apa tidak cukup diwakili oleh kaum pria saja? Oh ya. Jadi di kehidupan ini kan ada laki-laki dan perempuan dan mereka mempunyai kebutuhan masing-masing, punya kehidupan masing-masing, punya ambisi masing-masing. Nah, sementara di dalam tatanan berbangsa dan bernegara, pemerintah ini adalah yang mengendalikan seluruh kehidupan di suatu negara, begitu kan? Kasih contoh saja. Tentu di situ ada kehendak laki-laki dan ada kehendak perempuan. Nah, kalau di dalam parlemen ini atau di eksekutif di situ tidak ada perempuan, bagaimana kehendak perempuan bisa disampaikan? Ya, contoh misalnya kecil saja. Perempuan itu, seorang ibu, kalau setelah melahirkan, kan kalau kemana-mana selalu bawa anaknya. Iya betul. Karena dia menyusui, misalnya seperti itu. Dia harus ganti popok dan lain sebagainya. Kalau kita hendak ngikuti pergi gimana dong, bapak-bapaknya cutek dong. Masa pergi-pergi mamahnya di rumah aja gitu ya. Nah ini kan mesti diajak pergilah, taruhlah ke mall, ya kan, ke tempat-tempat umum misalnya seperti itu. Nah di situ seorang ibu akan kesulitan. Masa dia mau buka bajunya untuk dilihatin orang, misalnya demi menyusui, ganti popok di sembarang tempat untuk menyusui. Nah ini kebutuhan perempuan. Nah bisa disampaikan kepada bapak-bapak anggota dewan yang ada di sana. Tetapi tanda kutip, ya kita terima bisa hanya untuk nge-push, kemudian memotivasi, memperjuangkan ini kan, ya tetap harus ada perempuan di dalamnya. Nah itu contoh sederhana saja. Terbukti sekarang juga diwajibkan untuk tempat-tempat umum ada tempat-tempat laktasi misalnya seperti itu hasil perjuangan perempuan juga, perempuan untuk perempuan. Betul, gitu. Jadi itu salah satu contoh saja. Tapi kita berbicara mengenai peran perempuan itu sendiri ya. Ketika perempuan terjun ke dunia politik atau katakanlah tidak hanya dunia politik tapi dunia karir ini, dia juga memiliki peran ganda untuk tetap bertanggung jawab terhadap keharmonisan di dalam rumah, terutama dalam pendidikan untuk anak-anaknya. Kita tahulah mengawasi anak itu juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut?
sebagai seorang perempuan yang menjadi politikus. Iya. Jadi hal ini tidak mudah, Mbak. Tidak mudah. Jadi perempuan harus bisa menyeimbangkan mana urusan rumah tangga, mana urusan luar. Ya. Perlu diingat bahwa perempuan adalah ratu rumah tangga. Dan kita harus ingat kodrat kita seperti apa. Agama kita juga mengatur bahwa kita wajib itu ada, hak itu ada. Nah, kewajiban kita apa, Mbak? Ya harus bisa menata sedemikian rupa rumah tangga kita. Nah, itu harus seimbang. Ya kita harus cerdas-cerdasnya untuk menyeimbangkan itu gitu. Saya tidak muluk-muluk, Mbak, kalau di kehidupan saya kasih contoh aja ya. Ini bukan bermaksud untuk sombong ya. Iya. Saya alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Saya akan bangun pagi setelah pukul 3. Itu saya membuat sarapan sendiri untuk keluarga saya. Buat anak saya, buat suami saya. Padahal bisa diwakilkan itu. Iya, pembantu ada ya, semua ada. Tetapi beda, Mbak. Yang namanya kasih sayang itu bisa lewat mana saja, termasuk lewat makanan. Itu cara Bu Ina untuk menyalurkan kasih sayang kepada jadi keluarga. Dengan tangan ini sudah berbeda gitu. Nah, di situ juga banyak sekali doa-doa dari seorang ibu untuk anak, dari istri untuk suami ya. Itu dipraktekkan masa sesibuk apapun, kecuali kalau ada tugas keluar kota ya, misalnya ada kunjungan kerja atau dinas-dinas luar. Itu beda masalah, tetapi sepanjang di rumah harus masak sendiri. Itu untuk kedekatan dan harus makan di meja. Anak-anak kan sekolah pagi, ya harus bapaknya secapek apapun, saya secapek apapun harus pagi sarapan duduk di meja. Karena ini kita harus nyari quality time ya untuk anak-anak kita. Nah ini ya itu hanya sekelumit kecil lah dari cara untuk mengatur atau membaginya. Iya, cara untuk mengatur dan membaginya. Dan kemudian juga karena dua-duanya di politik, bayangkan Mbak, politik tuh kadang nggak mengenal waktu kan. Iya. Tapi kita harus bagi. Di saat saya keluar kunjungan kerja misalnya, Bapak di rumah. Di saat Bapak kunjungan kerja, saya di rumah. Jadi harus bergantian. Ada saat di mana tidak bisa, harus dua-duanya berangkat. Misalnya ada kongres partai atau apa gue berangkat, ya itu kan jarang-jarang saja. Begitu. Terus kemudian selanjutnya bahwa seorang wanita, apalagi seorang ibu dan seorang istri, harus mendudukkan sesuai porsinya, sesuai dirinya, kodratnya. Pada saat saya menjabat wakil bupati, suka didelegasi oleh bupati untuk misalnya pergi keluar dinas rapat di Jakarta misalnya, simposium apa, mungkin di Bidakara, mungkin ada acara di sana dengan presiden atau bagaimana. Nah, di satu sisi anak saya sakit. Nah, bagaimana itu ngatasinnya? Ya. Anak saya sakit. Kita lihat ini sakit masih bisa dihandle nggak? Bapak di rumah, oke. Saya berangkat ya. Tentu izin suami dong. Kalau suami nggak bilang jangan berangkat, saya tidak akan pernah bisa. Saya tidak akan berangkat. Tetap komandonya ada di imam ya? Di suami. Saya tidak berangkat. Saya akan izin bupati bahwa saya tidak berangkat. Nah, alhamdulillahnya suaminya di politik. Jadi tahu kehidupan politik itu seperti apa dan di pemerintahan harus bagaimana. Sehingga ada hal-hal tertentu lah yang suami juga nggak mungkin larang terus gitu kan. Ya ini. Nah, pada saat itu kalau memang bisa handle anak ini nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Tetapi kalau memang betul-betul harus membutuhkan seorang ibu, ya saya harus ya pinter-pinter membagi ya, atau juga bisa diwakilkan. Kecuali kalau tidak bisa diwakilkan semacam itu ya. Baik, kalau menurut Bu Ina sendiri nih, perempuan seperti apa sih yang cocok untuk terjun di dunia politik? Tapi jawabannya di pending dulu, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan
pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Masih bersama Bedah Opini di Lingkar TV. Lingkar TV ini merupakan TV digital streaming online yang bisa di-download di Play Store. Oke, di samping saya masih duduk Bu Ina yang luar biasa sekali ya menceritakan pengalamannya sebagai seorang politikus perempuan. Nah, kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, Bu. Menurut Bu Ina ini, perempuan seperti apa sih yang cocok untuk masuk ke dunia politik? Apa dia orang yang suka marah-marah? Apa dia orang suka tebar janji? Atau dia orang yang harus pintar merayu? Atau bagaimana menurut Bu? Yang cocok ya Mbak ya? Iya. Semua elemen cocok. Tetapi yang dia punya kriteria yang wajib dia dapat adalah satu keberanian untuk menyampaikan pendapat, tidak takut salah. Iya. Karena manusia tempat salah, tetapi kalau untuk menyampaikan kebenaran dia harus berani. Sudah, dua itu aja. Pendidikan oke, tetapi di Indonesia undang-undang masih mensyaratkan lulus SMA. Jadi perempuan yang lulus SMA nggak usah takut. Tapi saya tergelitik dengan statement tadi mengenai tidak takut salah ini. Berarti nggak apa-apa bikin kebijakan-kebijakan yang salah dan kemudian menyengsarakan rakyat? Bukan, berpendapat, jangan takut salah. Jadi dalam arti begini, kita melihat sesuatu misalnya, ya sesuatu, dan menurut hati nurani kita itu salah. Kita harus menegur misalnya. Betul. Seperti itu. Nah, pada saat menegur, mungkin at the moment ya kan, jangan dong, ini salah begitu. Ini kita harus berani seperti itu. Walaupun mungkin pada saat kita menegur, ini salah sasaran misalnya. Oh begitu. Ya kan? Misalnya salah sasaran, taruhlah misalnya bangun jalan, ya kan? Terus kemudian di situ ada orang yang ada pegawai yang lagi nguruk tanah apa gimana. Betul. Tapi caranya salah, misalnya seperti itu. Kita bilang, jangan loh, itu salah. Betul. Karena untuk keselamatan gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kita negur orang yang salah, harusnya kamu dari dinas mana, misalnya? Oh dari PU kabupaten, misalnya. Oh ya udah. Berarti kita tegur dinas PU. Nah kita tegur kan salah nih, jalannya salah. Tetapi sebenarnya maksudnya baik. Oke, berarti salah saya. Ya kita mundur selangkah untuk mencari yang benar yang mana. Dan itu wajib dipunyai seorang legislator. Jadi seorang anggota dewan. Harus berani. Jadi berani, ya kan, menyampaikan pendapat walaupun mungkin salah, ada kesalahan. Tetapi dia berani dulu. Nanti akan bisa dikoreksi. Orang kita bisa berkata maaf gitu. Kan kita hanya berpendapat begitu. Tapi butuh hati yang berani. jembar juga ya kalau seperti itu ya untuk bisa menerima setiap kritikan atau hatinya ya kita banyak juga politikus yang ketika dikritik dia marah semakin marah. Nggak boleh. Jadi kita tempatnya orang dikritik, kita juga manusia, tempat salah ya kan. Jadi wajar lah, misalnya gini, di dalam tatanan pemerintahan yang namanya undang-undang itu sudah berapa jumlahnya? Namanya perda itu jumlahnya berapa? Masa kita hafal Mbak? Tidak mungkin. Kepleset-pleset dikit ya nggak apa-apa lah. Oh maaf, saya salah. Manusia. Harusnya. Jadi intinya adalah dia berani mengkritik dan siap untuk dikritik. Betul. Gitu ya, yang perempuan yang cocok untuk duduk di kursi legislatif. Oke Bu Ina, kita akan berbicara mengenai kendaraan politik Bu Ina saat ini. Nah, kita tahu ya banyak sekali parpol sebenarnya yang bisa dipilih untuk sebagai kendaraan politik saat ini. Mengapa Demokrat? Mengapa Demokrat ya? Ini pertanyaan yang bagus ya Mbak ya. Kenapa saya memilih Demokrat? Karena seimbang. Jadi Demokrat itu nasionalis religius. Jadi nasionalisnya ada, religiusnya juga ada. Jadi ini seimbang. Balance. Nah ini yang membuat kita bekerja dengan ambisi, ya. Partai pun punya ambisi kan. Tetapi ada rem khusus dari agama. Jadi ini balance lah. Nah itu yang membuat saya tertarik. Tertarik dan nyaman stay sampai sekarang ya. Sudah berapa lama bergelut dengan berjuang bersama Demokrat ini? Sejak 2000 berapa ya?
Sejak 2008 ya. 2008 ya. Jadi memang dari ibaratnya memang dari awal sudah kepencutnya dengan Demokrat. Betul. Cocoknya chemistry-nya dengan Demokrat. Baik, kalau kita berbicara mengenai peran perempuan dalam perpolitikan Demokrat sendiri ini, apakah keterwakilan 30% legislatif perempuan di Demokrat ini sudah terpenuhi, atau jangan-jangan 30% perempuan di Demokrat hanya sebagai penggembira saja, hanya berapa persen yang termasuk gitu? Iya. Kita bicara masalah lebih luas lagi ya Mbak ya, tentang keterwakilan perempuan di legislatif. Kita tahu bersama bahwa perjuangan untuk bisa mengegolkan undang-undang tentang keterwakilan perempuan yang di dalamnya ada berisi tentang keterwakilan perempuan, ini sudah fix ya kan, itu tidak mudah. Tetapi alhamdulillah sudah ada undang-undang itu dan sudah direvisi, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di sini menyatakan bahwa harus ada wajib hukumnya untuk keterwakilan perempuan di setiap partai, 30% di masing-masing tingkatan. Jadi 30% harus di DPR RI, kemudian 30% di provinsi dan DPRD kabupaten kota. 30%. Saya kira dengan 30% ini kita lalui dulu itu, ya. Sekarang pemerintah sudah nih, dari kita udah ngasih nih 30%. Nah, tinggal masyarakat bagaimana? Mbak-mbak, ibu-ibu bagaimana? Kalau kita udah kasih 30%, ayo milih kita. Terus kemudian 30%, ayo kita capai 30% itu. Gitu. Kaum perempuan sudah dibuka lebar-lebar untuk 30% loh. Bayangkan, tetapi memang di Demokrat juga sama. Jadi dari awal mulai dari mungkin kalau di partai itu ada yang namanya Munas, ya kan, Kongres ya, pemilihan ketua. Nah itu nanti strukturnya juga harus 30%. Terus kemudian DPD-nya ke Jawa Tengah, kemudian DPC-nya sampai tingkat ranting, kepengurusannya memang harus 30% perempuan. Ini untuk mengakomodir perempuan. Nah itu tinggal tantangan bagi kita sebagai perempuan. Ayo ini sudah ditantang memilih wakil rakyat yang sesama perempuan. Terus kemudian udah ditantang nih sama pemerintah, udah tak kasih nih 30%. Tinggal pada minat enggak nih? Ya kan? Yang muda-muda, yang mbak-mbak, ibu-ibu semua minat enggak masuk terjun ke dunia politik. Jadi ini dan belum mencapai itu, Mbak. Di DPR RI itu 120 anggota dewan perempuan dari total 500. Jadi baru 20%. Persenan, dia baru 20% saja ya. Provinsi 25 dari 120. Padahal penduduk Indonesia ini mayoritas juga dihuni oleh kaum perempuan ya. Iya, berdasarkan data BPS ya. Iya, data BPS. Jadi hampir imbang ya. Atau kemungkinan memang laki-laki. Yang para perempuan-perempuan, ibu-ibu ini lebih suka milih yang laki-laki mungkin ya, kan nggak mau memilih perempuan. Ya. Kalau berdasarkan ini masih ada rasa ini berdasarkan hasil survei ya Mbak iya, ya. Betul. Berdasarkan penelitian itu masih ada rasa bahwa politik itu kotor. Betul. Kedua, bahwa perempuan masih ragu-ragu, masih takut-takut gitu. Jangan-jangan nanti kalau terjun di dunia politik nih aku didiskriminasi nih. Terus nanti aku disingkir-singkirin nih gitu. Masih ada stigma seperti itu. Padahal sebenarnya saya udah 2 periode, 1 wakil bupati, kemudian 2 periode menjadi anggota Dewan Provinsi. Setiap kali rapat kita ngasih pendapat dan sebagainya, tidak pernah tuh bapak-bapak mendiskriminasi pendapat kami gitu. Dihormati pendapat kita. Ada beberapa yang malah justru ibu-ibu ini yang lebih teliti ya untuk memberikan pendapat dan solusi-solusi, malah ibu-ibu lebih tajam. Dan itu beliau-beliau juga menghargai kita. Jadi memang harus pemilihnya yang lebih cerdas dan selektif untuk memilih anggota dewan yang di dewan itu yang sesama perempuan gitu mungkin ya Bu. Iya, dan juga jangan takut. Biar kuota 30% itu terpenuhi gitu jangan mungkin. Jangan takut juga masuk di dunia politik. Jadi contoh ya Mbak ya, di tempat kami di Partai Demokrat ada loh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dan dia mampu mengemban amanah itu sebagai menjadi ketua komisi sekarang. Ya kan 2 periode dia udah jabat. Kinerjanya juga terbukti bagus. Walaupun basicnya adalah ibu rumah tangga. Iya.
dan di keluarga juga oke-oke saja. Memang pertama mungkin pertama agak shock ya Mbak, yang namanya dari lingkungan ini iya, ke terus lingkungan keluar ini, ya, dan ini harus kan memang bertemu dengan banyak orang dan berbagai macam persoalan gitu ya. Dan butuh penyesuaian yang mungkin saja tidak mudah, tetapi kita ini diciptakan oleh Allah multi talent, perempuan itu multi talent, ya kan? Seperti yang di penelitian itu, perempuan bisa ngerjakan satu hari lebih dari 10 kegiatan. Oke, baik Bu, ini kita akan kembali lagi mengenai peran perempuan dalam perpolitikan. Nah, kalau menurut Bu Ina sendiri, kita akan membedah opini Bu Ina sendiri. Menurut Bu Ina ini apa sih yang urgent untuk diperjuangkan bagi sesama perempuan atau kaum perempuan di luar sana? Ya, yang sangat urgent untuk diperjuangkan di luar adalah sekarang ini adalah meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Itu yang paling urgent ya? Paling urgent, karena disitulah nanti letak perjuangan kita. Apapun itu, mulai dari undang-undang tentang perlindungan ibu dan anak, kekerasan terhadap perempuan, terus kemudian untuk posisi-posisi yang harus di posisi jabatan yang bisa diemban oleh perempuan dan sebagainya. Sumbernya yang satu, legislatifnya harus diperbanyak. Oke, baik. Kalau begitu saya akan kembali kepada Bu Ina. Nah, setelah Bu Ina menjadi anggota dewan gitu, apa sih yang sudah Bu Ina lakukan untuk kaum perempuan? Nah, kita berbicara mengenai apa yang sudah Bu Ina lakukan selama menjabat sebagai seorang anggota dewan rakyat ya. Tapi kita keep dulu jawabannya, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Masih bersama saya Nailin RA di Bedah Opini yang bisa kalian saksikan di Lingkar TV. Lingkar TV merupakan TV streaming digital online yang bisa kalian download di Play Store. Jangan lupa ya di-download dulu. Oke, baik. Masih bersama dengan saya Ibu Ina, merupakan seorang politikus perempuan dari Partai Demokrat nih. Ini luar biasa sekali, beliau selain sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai wakil bupati di Kabupaten Pati. Oke, Bu. Saya akan kembali ke pertanyaan saya sebelumnya. Selama menjabat sebagai anggota legislatif ini di Jawa Tengah, apa sih yang sudah Bu Ina perjuangkan bagi kaum perempuan? Iya, saya berusaha untuk bisa membantu ibu-ibu maupun perempuan ya yang ada di dapil saya tentu saja ya Mbak ya. Sekarang dapil saya adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan dari beliau-beliau itu? Rata-rata adalah mereka ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Nah, ibu-ibu kan tidak serta-merta mau jadi pengusaha langsung instan itu kan tidak bisa. Iya, betul. Jadi butuh dilatih, kemudian dikasih jalan berupa apa yang menjadi minat beliau untuk bisa dia berusaha sesuai dengan lingkungannya. Kemudian juga permodalan. Apakah dia cukup modal, terus kemudian bagaimana dia harus mempunyai ilmu, bagaimana ilmu menjual, bagaimana ilmu pemasaran, dan lain sebagainya. Nah ini saya berusaha membantu sesuai dengan kekuatan saya sebagai anggota Dewan Provinsi. Sudah banyak pelatihan-pelatihan mengenai UMKM yang melalui aspirasi untuk bisa dilakukan di di desa-desa, terutama untuk ibu-ibu yang memang berminat untuk menjadi seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha di lingkungannya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan berbicara mengenai tantangan perempuan ketika dia terjun ke dalam dunia politik. Apakah ada kesulitan ketika seorang perempuan ini
khususnya Bu Ina sendiri ketika harus bekerja dengan para pria gitu. Kita kan tahu bahwa politikus juga didominasi oleh para pria gitu. Orang keterwakilan 30% saja belum terpenuhi kan, ibarat kata seperti itu. Berarti kita akan lebih banyak bekerja dan bersinggungan dengan kaum pria di luar sana yang kita tidak tahu lah beragam karakternya. Nah itu bagaimana? Selama ini saya sudah menjabat 2 periode menjadi anggota Dewan Provinsi. Selama menjabat ini saya tidak pernah saya sendiri ya, tapi saya tidak pernah diperlakukan beda. Jadi mereka tidak melihat gender di sini. Oh kamu perempuan nih, kamu bisa apa? Enggak. Jadi beliau-beliau itu menghargai apa yang saya sampaikan, kemudian pendapat saya, kemudian kalau rapat juga kita bareng-bareng ya. Itu tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Jadi selama 2 periode ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Tidak ada kesulitan dan tidak ada masalah. Kalau seperti katakanlah godaan-godaan nakal gitu yang biasa dilontarkan oleh bapak-bapak itu kepada perempuan, yang kita tahu, kita tidak akan tutup mata ya. Kita akan buka-bukaan di bedah opini kali ini bahwa Bu Ina juga merupakan seorang politikus yang cantik ya. Cantik saya ya. Cantik sekali, dan kita akan berbicara banyak sekali fenomena-fenomena di luar seperti pramugari juga digunakan oleh pilot, dan ada karyawan yang kalau dia kontrak mau diperpanjang harus mau digunakan oleh bosnya gitu. Di dunia perpolitik sendiri kita tahu tadi sudah dibuka oleh Bu Ina sendiri bahwa politik itu cenderung kotor, dan kita juga banyak membaca berita bahwa politikus itu tidak puas dengan satu perempuan gitu. Apakah ada kesulitan dalam bergaul dengan para bapak-bapak yang kemungkinan juga nakal tersebut dalam kutip? Ya, jadi gini Mbak, tidak hanya di dunia politik ya. Iya, betul. Jadi di dunia kerja manapun perempuan adalah ya seperti itu. Kadang-kadang beliau-beliau ini kan laki-laki. Karena mayoritas laki-laki, candaannya juga untuk laki-laki lah. Kadang-kadang juga nggak sadar kalau di situ ada ibu-ibu, ada perempuan. Nah, contoh misalnya lagi bercandaan, terus kami perempuan ada di sini bertiga misalnya. Sudah mulai nih, candaannya udah mulai agak miring-miring gitu. Kita tegur, dan dari perempuan, tolong ya hargai, di sini ada perempuan. Oh maaf Bu, pasti langsung. Oh iya, jadi beliau langsung sadar, berhenti cut. Berarti secara tidak langsung malah menjadi kontrolnya, remnya ini ya ketika ada wakil dewan perempuan. Betul, jadi ibu-ibu ini malah mengontrol bapak-bapak sebenarnya, bukan mengontrol dalam tanda kutip ya, dalam arti bahwa kami ini malah dengan adanya kami di dalam ini membuat bapak-bapak juga ada rem-rem tertentu lah. Agak segan lah ya kalau mau bertindak yang. Ya, sebenarnya bisa sih beliau, cuman ada agak segan aja gitu sama kami ini. Gitu. Jadi ada hikmahnya dan nilai positifnya ya ketika perempuan banyak juga. Sekali. Jadi ibu-ibu istri anggota dewan, kalau di dalam lingkungan komisi misalnya satu komisi, kok ada ibu-ibunya, bersyukur itu. Bersyukur karena agak terkontrol dan agak ada remnya sedikit gitu ya. Walaupun nanti nyari di luar mungkin ya kan kita tahu. Kadang-kadang Mbak, kalau kedekatan di komisi, oh Bapak Paul mau kemana nih gitu, kita tanya-tanya aja mau kemana gitu. Nggak kemana-mana, lah ini rombongan mau kemana gitu. Itu agak segan-gan gitu. Sedikit intermezzo lah ya Bu ya gitu. Kita bicara lagi mengenai peran ganda perempuan ini dalam perpolitikan dan juga peran dia sehari-hari di dalam rumah tangga. Kalau untuk Bu Ina sendiri, apakah pernah mengalami kesulitan untuk bonding dengan anak gitu selama menjabat sebagai seorang politikus? Pernah. Kalau saya bilang tidak pernah, bohong. Karena kesibukan seorang politikus yang luar biasa itu tadi ya. Waktu saya menjabat wakil bupati, hampir waktu saya tersita. Pukul 7 saya harus sudah apel pagi. 7:30 malah, ya kan, apel pagi. Terus selesai kan pulang jam 2 siang waktu itu ya, masih belum ada libur hari Sabtu. Jam 2 siang. Itu enggak langsung pulang, Mbak. Itu banyak sekali kegiatan, masih sampai kadang-kadang pulang hanya mandi, rapat lagi, turun ke desa, ada seremonial apa, ada protokol apa, kegiatan banyak. Itu. Jadi saya sempat mengalami kesulitan lost time ya. Dan bagaimana itu mengatasinya? Iya. Saya segera sadar bahwa aduh,
Saya kok nggak lihat, waktu itu anak saya masih kecil yang bungsu itu. Saya kaget tuh, saya kok nggak lihat anak saya dari berangkang, terus berdiri. Aduh, di sini tuh sakitnya Mbak, ini sakit sekali ya. Tidak bisa melihat anak, tiba-tiba aja dia udah jalan. Aduh, rasanya Mbak. Nah, itu sebuah pengorbanan. Wah, itu pukulan. Nah, begitu saya sadar di situ, oke, berarti saya masih bodoh nih. Saya harus bisa manage bagaimana caranya. Bagaimana caranya, saya gitu. Dan akhirnya nemu formula bagaimana untuk manajemen waktu tersebut. Anak kan masih TK ya, masih bisa dibawa-bawa. Nah, kalau SD udah nggak bisa kan? Nah, SD saya ada waktu-waktu tertentu. Kalau anak berangkat sekolah ya harus saya antar. SD. Sebisa mungkin pulang sekolah harus saya jemput. Antara mengantar atau menjemput gitu. Pokoknya salah satu dah gitu. Kita kalau berbicara mengenai pengawasan ini, pengawasan kepada anak ketika banyak sekali tugas, apalagi membawai Jawa Tengah ya, berkeliling di Jawa Tengah ini. Dan kita beberapa belakangan ini sering dibuat miris ya dengan anak-anak dari para pejabat yang orang tuanya memiliki karir yang sebenarnya sukses dan cemerlang, tapi kemudian anaknya mencoreng orang tuanya dengan perbuatan yang masuknya kriminal. Nah itu bagaimana sih agar hal seperti itu tidak terjadi kepada anak pejabat-pejabat yang lain? Ya, jadi kalau ini saya bercermin diri saya sendiri ya Mbak ya, dari keluarga saya. Anak saya 2, jaraknya agak jauh lah, 4 tahun 5 tahun. Ada yang remaja ya? ABG dua-duanya, ini yang satu udah umur 21 tahun, ya udah mahasiswa kan, udah TA. Yang satu masih ABG SMA. Nah ini yang biasanya kecampur sama teman-temannya ini. Identitas ya kan. Sehingga pada umur-umur itu saya tidak akan melepas dia. Jadi gini, saya beri kebebasan, tetapi kamu harus bertanggung jawab atas segala sesuatu tindakanmu. Mengontrolnya ini bagaimana ketika sedang sibuk kunjungan ke bawah? Saya terapkan politik di dalam rumah tangga. Bagaimana itu? Sangat menarik. Bagaimana politik di dalam rumah tangga ini? Saya kasih contoh satu ya. Iya. Banyak nggak Papa? Ini kebuka soalnya anaknya udah gede-gede ya. Oh begitu, takut dilihat oleh anaknya. Iya, tapi yang SMA ini mungkin nggak tahu lihat apa enggak ya. Dia tahu kalau mamanya tapi kan siapa tahu ini juga dilihat oleh perempuan-perempuan lain yang berkarir di luar sana. Gimana cara dia itu tetap karirnya tetap bagus, tapi anaknya juga tumbuh kembangnya tetap bagus. Betul. Jadi gini, saya mengawasi anak tanpa anak saya tahu. Oh. Bagaimana jadi, itu? Anak harus diberi kebebasan. Kalau terus dilarang nanti dia akan introvert dan dia tidak mengembangkan kreativitasnya. Jadi contoh misalnya di SMA, anak ini aktivis di SMA, ikut OSIS dan saya udah tahu di dalam saya pasti kenal guru-guru tertentu, BK ini ya. Setiap kali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, saya datang ke beliaunya, entah ke rumah, teman-teman, tanpa sepengetahuan anak. Karena anak mesti jengkel banget kalau orang tua datang ke guru, aduh, mama nggak percaya, ngapain, malu, gitu kan. Saya diem-diem aja. Terus di depan kan ada satpam tuh. Kalau di SMA 1 kan ada satpam, ada penjaga, ada ini. Saya dekat-dekat dengan mereka. Tanya juga, gimana dekat kasih nomor HP gitu. Nih ya udah, saya sering say hello pada beliau-beliaunya. Terus suatu saat pasti lapel tuh, Bunda gitu, Ibu, ya gimana Pak gitu. Anaknya tadi keluar sekolah loh gitu. Terus ada izin nggak? Apa bolos? Gitu. Enggak ada izin, karena dia OSIS katanya mau jadi supporter apa gitu ya. Begitu. Izin, tapi Bu naik sepeda motor. Kan gitu. Lo naik motornya siapa? Ya temennya. Terus gak pakai helm Bu. Waduh, udah. Saya membebaskan dia naik sepeda motor, maksudnya temennya ya kan. Tapi ya harus sesuai gitu kan, kita takut ya. Ya sudah, saya biarkan aja. Pulang sekolah saya udah duduk aja. Gimana Nak? Udah ganti baju, yuk makan siang ya, tak tungguin gitu. Ya sudah. Tadi ada kegiatan apa? Dipancing-pancing gitu ya, gini-gini. Kalau dia nggak ngaku, jangan bohong ya sama mama gitu. Mama mata-matai aku ya. Bahasanya udah begitu terus. Enggak mata-matai. Kan nanya. Kan nanya, saya gitu kan. Terus mama ini tadi barusan ada yang
kebetulan ada ini pegawai yang bilang, kok tadi lewat kok lihat Mbak Abik ya, gitu misalnya seperti itu. Terus saya, ya udah, akhirnya dia terus terang, besok lagi jangan ya nak, kalau naik sepeda motor harus pakai helm, jangan kebut-kebutan. Itu salah satu contoh saja. Kalau mau pergi-pergi, biasa kan malam tuh misalnya ceritanya belajar kelompok apa-apa dan sebagainya itu. Sebenarnya saya nggak izinkan, tetapi kalau nggak diizinkan, aduh mah, masa aku nggak boleh, masa hari gini, kan dulu bahasanya kan, nggak boleh pergi-pergi, capek dah, kan gitu kan. Ya, saya gini aja, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kalau belajar kelompok apapun di rumah saja. Pengen apa, tak makan, oke, tak sediain apa, tak sediain itu di rumah aja. Nah kebetulan di rumah kan ada kayak pendopo gitu kan, jadi ya mereka biar di situ gitu. Saya berusaha untuk tarik lah. Sebisa mungkin saya tarik gitu. Kalaupun harus kerja kelompok di tempat lain, saya harus tahu tempatnya, orang tuanya siapa dan sebagainya, dan itu tugas bapaknya biasanya. Bapaknya yang riwa-riwi aja. Jadi dia pergi sama temannya, udah di drop, udah dadah gitu. Padahal bapaknya sesungguhnya udah riwa-riwi di situ, gitu, pukul sekian gitu, cuman lewat. Oh anaknya masih di situ, dah. Gitu. Jadi mendidik anak tanpa menyinggung anak gitu. Alhamdulillah, jadi tetap ya, tidak, tugas negara tidak terbengkalai, tugas rumah tangga juga tetap terhandle dengan baik gitu. Gitu. Ini patut dicontoh sekali, dan kita tahu kita akan menghadapi pemilu 2024 ini. Bu Ina juga akan ikut berkompetisi kembali di periode ketiga ini. Oh ya, saya akan lanjut lagi Mbak. Di Jawa Tengah atau pengen naik kelas lain? Oh, di Jawa Tengah, saya di DPRD provinsi saja. Mengapa tidak mencoba? Karena udah qualified banget ini untuk bisa mencoba di DPR RI-nya. Pertimbangan banyak ya Mbak ya. DPR RI lebih sibuk lagi. Anak saya masih ada yang ABG, jadi saya harus konsentrasi ke anak saya yang ABG. Tinggal satu ya, yang satu sudah kemana-mana, udah beasiswa ke luar negeri, cari sendiri apa, udah saya anggap dia udah dewasa, udah gede. Ya tinggal yang bungsu ini saya harus konsentrasi Mbak, jadi saya memilih di provinsi. Tapi ini berarti hanya menunda ya, tetap ada keinginan dan mimpi untuk bisa masuk ke nasional nantinya kan? Belum kepikir ke sana ya Mbak ya. Ya sekali ini masih di provinsi dulu dah. Gitu. Sekarang mungkin di provinsi dulu menunda mimpi untuk mendampingi anak di usia remaja, tapi nanti pasti ada lah ya, dan kita harapkan kiprahnya nanti juga di DPR RI. Ya, amin, semoga ya. Ya, nah ini terakhir ya, mungkin pesan-pesan Bu Ina untuk kaum perempuan di luar sana, apa yang ingin disampaikan Bu Ina untuk perempuan, pemilih perempuan di luar sana? Sebentar Mbak, saya punya kata-kata yang agak menggelitik ya. Jadi perempuan itu ahlinya beberes, ya kan. Terus perempuan itu cermat dan teliti, kita akui itu ya. Lah kalau tidak ambil peran di pemerintahan, di legislatif ya, kalau tidak ambil peran, siapa yang akan membereskan permasalahan masyarakat dengan cermat dan teliti? Udah, kuncinya itu aja. Saya minta supaya ayo kaum perempuan kita terjun di dunia politik untuk bisa membantu masyarakat dari segala sisi. Ya. Baik, terima kasih, dialognya luar biasa sekali pada malam hari ini. Nah, untuk pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah, perempuan support perempuan, ayo kita majukan pemerintahan ini dengan gagasan dan ide yang brilian. Jangan memandang gender, tapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya, Nadine RA, beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ketiga